Hai pemirsa, kita ketemu lagi. Selamat berpuasa. Dan juga kita masih di rumah aja. Tapi hari ini menunggu buka, kita tetap harus berolahraga agar badan sehat. Dan tentunya pada bulan puasa kita olahraganya mendekati buka. 1 jam sebelum buka puasa kita baru berolahraga. Saya olahraganya cukup jalan kaki aja di sekitar rumah saya dengan cara berkeliling-keliling. Nah, Mbak Ane, gimana Mbak Ane? Sama-sama kita berolahraga berkeliling-keliling ya. Memang olahraga tuh penting kita harus lakukan walaupun kita dalam keadaan berpuasa. Untuk meningkatkan imun tubuh juga, karena berpuasa itu jangan hanya tidur-tidur terus. Tetap berpuasa itu kita pada saat buka dan saat sahur kita harus makan yang bergizi. Tentunya setelah itu kita harus mau menggerakkan badan. Ya. Nah, untuk Mbak Ane kayaknya cocoknya nanti ikut yang anak saya deh. Anak saya suka ngajar Zumba. Oh gitu? Ya, nanti kebetulan hari ini juga dia mau ngajar sebelum buka puasa. Jadi saya juga mau lihat anak saya ngajar Zumba. Ya. Nah, cuman Zumba itu memang bagus, tapi kalau untuk saya nggak tepat karena itu untuk anak muda. Bisa untuk banget tuh bisa. Cuman kan kita harus tahu juga ya, kalau olahraga itu walaupun kita olahraga untuk meningkatkan tubuh, tapi kadang-kadang ada juga yang menyebabkan kita gangguan pada kulit ya, karena kebetulan kan saya di bidang kulit, jadi saya selalu membahasnya itu terus ya. Jadi olahraga tuh kan sering kita berkeringat ya, apalagi kalau pakai baju yang ketat. Ini kan saya pakai celana agak ketat nih ya. Tentunya kalau agak gini kita sering berkeringat, yang sering apa? Jamur yang timbul. Kemudian sering lecet. Iya, lecet. Nah, udah lecet nanti apalagi kalau misalnya di pinggangnya ketat, di bagian ya ini juga paha kita ketat ya, tentunya itu menjadikan lecet lukanya nanti berupa namanya kalau kita sebutnya erosi gitu ya. Jadi perih, bisa infeksi. Jadi memang kalau untuk olahraga tetap kita harus memperhatikan kenyamanan pakaian ya. Selain kenyamanan pakaian juga tadi kalau sudah keringat banyak kita harus ganti pakaian, harus cepat ganti baju baru ya betul, mengganti karena kalau tidak ganti jamur. Dan juga sepatu juga harus nyaman, karena kalau sepatu terlalu sempit timbul apa? Klafus ya. Jadi kalau klafus itu adalah mata ikan. Tentunya kalau sudah jadi mata ikan itu tentunya kan nggak nyaman. Kalau waktu lagi jalan pun akan sakit. Jadi banyak sekali pengaruhnya walaupun olahraga baik. Tentu kita harus persiapan yang baik. Pakaiannya tadi jangan terlalu ketat ya. Karena kalau pakaian terlalu ketat, apalagi pakai celananya yang terlalu ketat, pada wanita itu bisa menyebabkan juga keputihan. Kalau dia terlalu lama kan lembab celananya ya. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi memilihlah pakaian atau sepatu yang nyaman untuk kita pakai olahraga. Mungkin nanti kita akan lihat ya, apalagi pada saat Zumba itu akan saya lihat anak saya tuh keringatnya banyak yang dikeluarkan. Kemudian juga pakaiannya cukup ketat, sehingga itu kita harus berhati-hati ya, karena kalau terlalu ketat, apalagi kalau kita untungnya kita puasa, kalau habis makan ketat kadang-kadang rasanya nggak enak di perut ya, gangguan gerakan usus, peristaltik usus juga terganggu kalau terlalu ketat ya. Malahan ya kadang-kadang kalau kita lagi perutnya kosong, ketat juga asam lambung akan meningkat. Ya nanti takutnya nanti perih jadinya ya, asam lambung meningkat. Jadi hal-hal itu yang akan kita perhatikan. Jadi jangan sampai mengganggu ke pernafasan. Jadi pakai bajunya agak ya nyaman. Kalau mau agak lepas, tapi tentu bahannya nyaman dan bahannya harus katun sehingga untuk menyerap keringatnya juga bagus, tidak berkeringat. Seperti itu. Kira-kira Mbak Ane gimana nih? Mau lihat nanti Zumbanya? Boleh ya, biar lebih gitu. tahu ya. Ya. Kita keliling terus sekali ya, keliling. Nanti setelah keliling kita kembali untuk lihat Zumba. Kan tadi kita juga kan lumayan, saya udah 3 saat tiap hari saya 5 keliling. Berputar ya. Pokoknya minimal 1-3 kilo gitu. Cuman kalau sedang tidak berpuasa saya agak lari. Cuman kalau sekarang sedang berpuasa ya saya jalan cepet aja. Gitu. Jogging biasa ya. Ya betul. Saya nggak berani ambil yang terlalu capek. Karena kalau terlalu capek nanti malahan jadinya badan kita malah lemes. Iya. Lapar nanti. Takut batal lagi. Iya, takut batal.
Zoom belajar kesehatan, tanya ke dokter Amanda. Pemirsa, inilah dokter Amanda. Ini adalah anak saya juga, ya, dan ini lulusan FKUI dan suka mengajar juga olahraga. Boleh dijelaskan oleh Amanda? Coba jelaskan ke pemirsa dan Mbak Ana untuk olahraga yang Amanda suka lakukan. Ya. Oke, pertama terima kasih untuk kesempatannya udah diundang ke channel YouTube-nya Dr. Nenden. Jangan lupa di like dan subscribe. Jadi untuk olahraga sendiri, kenapa aku memilih olahraga? Karena awalnya aku selama belajar di kedokteran itu aku merasa stres yang cukup berat. Jadi aku butuh suatu semacam pelepasan gitu untuk rilisnya di antara tugas, ujian. Nah ternyata yang cocok sama aku tuh ya ini dengan olahraga atau yang kita bisa sebut dengan latihan fisik. Nah kalau untuk latihan fisik sendiri ini yang aku suka tuh sebenarnya banyak, bukan cuma yang biasa aku lakukan, ada strong nation atau dulunya namanya strong by zumba, tapi juga ada lari, yoga, renang. Tapi di antara semua yang paling favorit aku strong nation itu. Oh, gitu. Terus ada efeknya nggak? Ini Mbak Ana ini pengen nurunin berat badan katanya, pengen supaya kencang gitu. Kira-kira bisa kira-kira apa tuh Mbak sarannya tuh sama Mbak Ana? Sarannya, oke, pertama sih kalau misalnya untuk latihan fisik ya itu tiap orang beda-beda tujuannya. Jadi kalau buat aku sendiri kan, kalau aku untuk buat rekreasi aja, tapi ada juga yang mau turun berat badan, mau mengencangkan. Nah pertama kalau untuk menurunkan berat badan itu selain dari olahraga atau latihan fisik ini kita cuma bersifatnya suplemental aja, cuma penambah, jadi tetap harus makannya yang dijaga. Gitu. Tapi salah satu kelebihannya dengan olahraga yang aku lakukan itu nama olahraganya adalah high intensity interval training, dimana kita akan banyak menggunakan gerakan-gerakan yang menambah intensitas jantungnya bekerja. Jadi ketika jantungnya itu dipompa terus menerus dengan dengan intensitas yang cukup tinggi, itu nanti kalorinya akan terbakar lebih banyak. Jadi sedikit bisa mengurangi. Sedikit membantu, tapi tetap harus makannya yang dijaga. Oh iya. Tapi tadi kita lihat olahraganya lumayan juga ya. Iya. Ada squat, ada apa lagi tuh? Ada itu plank, Plank, iya. Itu kayak gitu apa tuh? kalau misalnya itu sih gerakan basicnya yang bisa ada dilakukan pada high intensity interval training, karena gerakan-gerakan itu seperti aku bilang itu memicu aktivitas jantungnya jadi lebih intens gitu. Jadi ketika aktivitas lebih intens, oksigen yang dibutuhkan juga lebih banyak, nanti pembakaran lemaknya juga akan lebih masif gitu. Dan salah satu kelebihannya kalau misalnya gerakan itu dilakukan cukup jarak yang dengan durasi waktu yang lumayan, itu nanti setelah olahraganya juga masih akan terbakar lemaknya. Oh, gitu. jadi lebih bertahan lama ya? Dan juga untuk yang tadi gerakan yang plank, squat itu bukan cuma untuk menambah aktivitas jantung aja, tapi juga untuk melatih muscle-musclenya. Jadi untuk mengencangkan terutama bagian core, bagian perutnya, mengencangkan bagian tubuh bawah, bisa juga untuk bagian tubuh atas. Jadi melatih keseluruhan. Dari keseluruhan ya? Itu sampai otot ya? Ya kan otot tuh sampai kapanpun tuh bisa terjadi pengencangan ya. Walaupun mama udah umur gini juga mama juga gak apa-apa kan? Bisa, tapi mungkin untuk yang udah lebih tua ataupun ada komorbid penyakit lain, terutama penyakit jantung, diabetes, itu harus dimodifikasi. Oh, dimodifikasi dengan apa tuh? Gerakan. Jadi untuk kan olahraga aku ini heart rate-nya atau detak jantungnya kan akan meningkat. Itu ada target maksimalnya. Jadi kalau untuk orang-orang yang dengan komorbid tertentu atau penyakit tertentu itu ada maksimal di mana dia nggak boleh lebih dari itu. Jadi ketika udah merasa kalau misalnya di kelas atau misalnya sendiri, itu olahraganya paling kita bisa ukurnya dengan kemampuan dia masih bisa berbicara apa enggak. Kalau sudah mulai terengah-engah atau sampai udah nggak bisa bicara, itu sebaiknya udah mulai harus tone down, jadi harus turunin pelan-pelan. Jadi jangan sampai lebih dari itu ya. Tapi kalau nggak salah juga ada rumusnya tuh. Ada 200 dikurangi umur, berarti dikurangi 10%. Jadi nggak boleh dari itu kan? Kalau dari itu berarti dia udah berbahaya. Bisa menjadi sudden death untuk dia ya. Tapi nggak cuma dengan rumus saja, itu harus ada pemeriksaan lanjutan. Kalau misalnya berobat ke spesialis jantung, itu nanti ada tesnya lagi, bisa pakai 6-minute walk test atau pakai walking test. Itu nanti bisa ada pemeriksaan lanjutannya lagi lah. Jadi ada khusus kalau untuk yang komorbid ya. Terus kalau sehat-sehat tadi sih kayaknya cukup dengan tadi aja mengukur nadi, cukup nggak? Bisa nadi gitu kan? Bisa dengan mengukur nadi sama mengukur kemampuan diri sendiri sih. Kalau misalnya udah mulai pusing atau mulai agak gelap-gelap, mulai keringet dingin, nah itu udah stop istirahat dulu, duduk, minum juga sedikit demi sedikit aja, nggak usah langsung banyak.
terus ya udah harus tarik nafas. Yang paling penting tuh bernapas dari hidung, karena kebanyakan orang-orang kalau udah melakukan gerakan yang udah high intense itu biasanya sampai lupa nafas. Ketika lupa nafas itu nanti lactic acidnya akan menumpuk, nanti kalau langsung menumpuk akan bisa mulai kram, badannya mulai berasa nggak enak. Berubah asam lambung di otot ya, jadi seperti itu. Jadi kalau puasa nih, kok kadang puasa berani, emang boleh, nggak apa-apa? Oh, aku punya tips dan triknya sendiri. Nah, itu tipsnya apa itu? Bagi-bagi dapat Nggak diundang. Kalau misalnya aku sih kalau untuk puasa itu aku ada jam-jam tertentunya kalau mau puasa, kalau mau olahraga. Biasa aku 1 sampai 2 jam sebelum buka puasa lah. Oke. Dan Sama yang tadi kita ya jalan. Terus kalau misalnya itu pun intensitasnya aku agak kurangin, jadi nggak begitu yang terlalu buat terengah. Kalau misalnya udah mulai pusing tuh aku udah stop. Tapi kadang juga aku habis sahur, sholat subuh itu jalan pelan, itu juga bisa membantu ya. Atau tapi kita walaupun kita puasa bukan tidur aja, tapi tetap harus tetap dia harus ada aktivitas kan? Iya. Karena sebenarnya untuk yang disarankan itu bukan cuma harus latihan fisik aja, aktivitas fisik kayak bebersih, misalnya nyapu itu juga udah bisa Udah bisa ya. Naik turun tangga ya kalau rumahnya itu ya, sapu, bersih, berkebun itu udah sebuah lumayan juga. Iya, kan ada energy expenditure-nya yang dikeluarkan selama kita beraktivitas. Betul, itu sangat penting ya. Terus kalau lagi puasa gini berapa menit tuh? Ada hubungannya nggak? Kita berapa lama waktunya? Oh, 30 menit, apa 60 menit, apa yang lebih bagus lebih yang pas waktunya tuh berapa menit gitu? Untuk mendapatkan hasil supaya kita bisa tadi pembakaran tadi terjadi gitu. Kalau direkomendasikan sih untuk kita, seumuran kita itu 150 menit dalam seminggu gitu. Tapi kalau misalnya itu sih balik lagi ke individual masing-masing, kemampuan kita seperti apa. Karena sekarang kan ada yang masih pemula atau bahkan ada yang udah advance banget gitu. Jadi kembali ke kemampuan dirinya masing-masing. Ya, nah, penting tidak sama sekali tidak berolahraga dan juga tidak boleh overtraining ya. Betul. Karena tidak berolahraga pun atau overtraining pun akan menjadikan daya tahan tubuh juga rendah ya. Apalagi saat pandemi corona gini ya. Jadi malah daya tahan tubuh akan lebih turun kan. Jadi olahraga itu paling penting ya. Tetap makanan bergizi juga harus ya. Nah sekarang tempat tidur juga kan ada pengaruh kan. Kalau cukup ya. Kalau tidurnya kurang juga nggak boleh olahraga banyak kan. Makanya juga lagi harus kenali kemampuan dirinya sendiri. Betul ya. Kalau misalnya mau olahraga, ya tidurnya harus cukup malamnya. Karena tidur juga merupakan suatu anugerah untuk tubuh melakukan recovery. Jadi itu sel-sel tubuh semua regenerasi lagi ketika sedang tidur. Diterima 6 sampai 8 jam waktunya ya. Dan tidurnya kalau berputus-putus, tidurnya harus nyambung terus. Jadi bukannya 2 jam, nanti bangun lagi dulu, tidur lagi, nggak boleh begitu. Harus ada 6 jam terus kualitasnya. Jadi kalau nggak terganggu, berarti ada sesuatu juga tuh pada tidurnya, insomnia namanya. Nanti kita bahas lagi kalau insomnia itu. Iya. Jadi sekarang pandemi corona. Ya, kan orang banyak juga mengalami insomnia nih. Sebetulnya olahraga juga akan salah satu faktor untuk mengurangi insomnianya. Dan orang berolahraga juga kan tidurnya akan jadi lebih karena badan lebih capek, jadi badan juga tidurnya akan lebih pulas. Orang sama sekali tidak berolahraga juga nanti ya agak pengaruh juga ke pola tidur. Tapi memang pola tidur bukan hanya karena pola olahraga, banyak sekali pengaruhnya. Cuma salah satu bisa seperti itu. Ya, gitu. Ya mungkin Mbak Anu ada pertanyaan lagi nggak? Amanda Udah cukup jelas banget ya Bu. ya. Pertanyaannya barusan ada kejam semua, kasih. Ya. Mungkin Mbak ada tips lagi nggak untuk pemirsa Mamah nih? Oh untuk iya. Yang sudah subscribe, apa kira-kira yang Anda mau sampaikan? Paling ini sih yang sekarang masih suka masyarakat aku, terutama wanita, itu kalau misalnya olahraga untuk menurunkan berat badan itu selalu fokusnya kardio aja. Jadi banyakinnya tuh lari renang. Padahal sebenarnya strength training atau olahraga dengan beban juga penting, karena olahraga dengan beban itu akan meningkatkan metabolisme. Jadi dimana ketika metabolisme cepat, jadi kalau misalnya kita makan juga akan diproses oleh tubuh dengan baik gitu. Jadi jangan takut yang badannya akan berotot, akan jadi kayak binaragawan gitu. Enggak, karena wanita tuh tidak akan seperti itu. Kita tidak ada hormon untuk bisa membentuk tubuh seperti itu. Kecuali kalau pakai protein tambahan ya, atau ada hormon tambahan.
Nah, itu memang yang tidak disarankan tuh ya. Pemakaian hormon tuh sering banget tuh pada orang-orang olahraga atau yang pengen kebentuk ototnya, dia akan minum olahraga suntik hormon atau suntik hormon atau tablet hormon itu yang tidak boleh. Jadi nggak natural ya? Ya, tidak natural dan juga tidak boleh, berbahaya karena malahan akan terjadi suatu penyakit lain nanti, efek samping lain. Kita bahas lagi nanti. Banyak sih. Banyak yang perlu kita bahas. Nah, sudah lanjutan tentang hormon juga kita akan bahas gitu ya. Dan yang penting kita lihat tadi Nanda udah begitu olahraganya cukup kuat, berkeringat banyak, udah ganti baju nih dia nih. Iya. Ya, soalnya salah satu faktor kalau nggak ganti, saya di bagian kulit, ya itu kan jamur gampang. Iya, jadi jerawatan juga, iya, punggungnya jerawatan, terus berjamur, kadang-kadang jadi lecet bagian lipatan tubuh, karena keringat yang banyak. Karena kalau udah keringat banyak, kulit itu lebih mudah lecet. Ya, karena dia terjadi maserasi istilahnya. Jadi maserasi itu karena kulit yang basah. Jadi makanya apalagi kalau olahraga ini kan kita agak ketat nih, jalannya ketat, semuanya ketat. Nah itu yang menyebabkan mudah sekali semuanya. Dan juga kalau sepatu nggak diganti juga, mana udah ganti sepatu nih sekarang. Kalau nggak diganti juga, ya itu tadi dibaur lah kakinya. Belum nanti harus sering tekanan juga, apalagi sempit sepatunya, kos kakinya nggak betul, basah, jamur lah pada kaki. Ya itu harus diperhatikan. Jadi memang olahraga itu bagus, tapi kita juga harus meminimalisasikan efek yang terjadi pada olahraga itu. Jadi ya itu tadi, pakaiannya harus nyaman, sepatunya harus nyaman, bahannya harus kita pikirkan, jangan terlalu ketat seperti itu. Dan jangan lupa olahraga, keringkan badannya, jangan sampai berkeringat. Mungkin itu aja kali ya Mbak Anda ya, saran-saran dari kita tips-tipsnya. Nanti untuk yang lainnya kita akan sambung lagi. Dan tentunya kepada pemirsa jangan lupa di subscribe ya, dan di like, dan juga di share. Berikan komen untuk kita, komennya apa ya. Nanti kita akan nyambung lagi di cerita yang lainnya. Dadah.